Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syukur Rahman dengan NIM 2105001 2014 dari Teknik Mesin Angkatan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari studi independen yang telah saya lakukan di PT CADFAM Simulation Technology Indonesia, khususnya pada Launching Track Computational Fluid Dynamics atau CFD. Untuk materi yang akan dibahas, yaitu ada 3 bahasan. Yang pertama ada materi teori yang sudah dipelajari, kedua ada simulasi, dan yang ketiga itu ada sertifikat. Masuk ke pembahasan pertama mengenai materi yang sudah dipelajari dalam Learning Track CFD, itu ada 12. Kemudian masuk ke pembahasan materi yang pertama terkait what are fluid atau dasar mengenai fluida. Pada materi ini dijelaskan mengenai pengertian dari dinamika fluida. Dinamika fluida sendiri adalah cabang mekanika fluida yang mempelajari fluida dalam keadaan bergerak dengan aplikasi luas dalam sains dan teknologi. Dan pada materi ini juga dijelaskan mengenai fasa materi yang terbagi menjadi 3, yaitu solid, liquid, dan gas. Selanjutnya pada materi ini juga dijelaskan mengenai properties dari fluida. Yang pertama itu ada continuum, yaitu kita bisa mengasuh terus gerak. Kemudian yang jelas ras dan informasi akibat gesekan internal saat fluida bergerak. Yang kelima itu ada tegangan permukaan. Tegangan permukaan sendiri adalah gaya yang bekerja di sepanjang surface dua cairan yang tidak saling. Kemudian selanjutnya masuk ke pembahasan materi yang kedua, yaitu mengenai fluid static. Fluid static pada materi ini itu membahas mengenai fluid statics yang mempelajari fluida dalam keadaan diam di bawah pengaruh gravitasi. Dalam kondisi ini, tekanan fluida bekerja secara merata pada permukaan yang mengelilinginya, mengikuti prinsip dari keseimbangan gaya. Pada materi ini juga dijelaskan mengenai equilibrium dan buoyancy atau gaya apung. Hydrostatic equilibrium sendiri adalah kondisi di mana suatu fluida dalam keadaan diam dan berada di bawah pengaruh gaya gravitasi. Dalam keadaan ini, tekanan dalam fluida bervariasi dengan kedalaman dan tekanan pada setiap titik dalam fluida seimbang dengan gaya gravitasi yang bekerja dalam fluida tersebut. Kemudian ada buoyancy atau gaya apung adalah fenomena yang terjadi ketika suatu benda gaya ini akibat perbedaan tekanan antara bagian atas dan bagian bawah yang terendam. Kemudian pada materi ini juga membahas mengenai aplikasi dari fluid statics yang ada pada barometer dan manometer. Barometer sendiri yaitu alat yang digunakan untuk atmosfer dan sering digunakan untuk memprediksi cuaca. Sedangkan manometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan diferensial antara dua lokasi yang berbeda. Masuk ke materi yang ketiga mengenai fluid kinematics. Pada fluid kinematics ini mempelajari terkait parameter utama yang digunakan untuk memahami aliran fluida, yaitu ada densitas, tekanan, kecepatan, dan suhu.
dengan tambahkan apabila fluida atau alirannya kompresibel, itu terdapat kecepatan suara dan konduktivitas normal. Dua pendekatan dalam mendeskripsikan aliran fluida itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada pendekatan kualitatif dan pendekatan secara kuantitatif. Kemudian materi ini juga menjelaskan mengenai gerakan umum suatu elemen fluida yang dapat dijelaskan sebagai superposisi dari empat komponen. Yang pertama itu ada translasi, kedua ada volumetric deformation, ketiga ada angular deformation, dan keempat ada rotation. Translasi yaitu gerakan fluida yang terjadi atau fluida tersebut mengalami perpindahan dari satu titik ke titik lain tanpa mengubah bentuk atau orientasinya. Kemudian ada deformasi volumetrik. Deformasi volumetrik melibatkan perubahan bentuk elemen, di mana garis lurus yang menghubungkan dua titik di dalam elemen sebelum deformasi sejajar dengan garis lurus yang menghubungkan mereka setelah deformasi. Kemudian yang ketiga ada angular deformation. Deformasi angular dapat dijelaskan sebagai perubahan bentuk di mana garis lurus yang menghubungkan dua titik di dalam elemen sebelum deformasi tidak sejajar dengan garis lurus yang menghubungkan mereka setelah deformasi. Kemudian yang terakhir ada rotasi, yaitu gerakan elemen fluida yang dapat dijelaskan oleh kecepatan angularnya. Kemudian pada materi ini juga membahas mengenai tiga konsep visualisasi utama dalam fluida. Yang pertama itu ada streamline. Streamline menggambarkan arah aliran fluida. Setiap garis streamline adalah tangensial terhadap vektor kecepatan fluida di setiap titik, sehingga menggambarkan arah alirannya. Kemudian yang kedua ada path lines. Path lines adalah jejak partikel fluida saat bergerak. Dalam aliran yang stabil atau steady, path lines ini akan sejajar atau tumpang tindih dengan streamline. Kemudian yang ketiga itu ada streak line. Streak line adalah garis yang terbentuk oleh partikel yang dilepaskan pada titik tertentu. Garis ini menggambarkan posisi semua partikel yang telah melewati titik tersebut hingga saat tertentu. Kemudian pada materi ini juga membahas mengenai fluid flow visualization yang terbagi menjadi yang pertama ada wind tunnel. Wind tunnel adalah terowongan angin yang menggunakan konsep garis aliran yang memahami aerodinamika kendaraan seperti mobil atau pesawat dengan meniru gerakannya. Model skala ditempatkan dalam posisi diam, sementara udara berkecepatan tinggi diarahkan ke model tersebut menggunakan kipas yang besar. Kemudian yang kedua itu ada TAF, yaitu strip kecil yang digunakan strip kecil atau benang yang memiliki panjang sebesar 15 cm yang digunakan untuk memahami dan memvisualisasikan aliran di dekat permukaan objek. Kemudian yang ketiga ada surface oil flow visualization. Jadi konsep ini permukaan objek yang diuji dilapisi minyak yang memiliki kekentalan tinggi yang dibawa oleh aliran udara berkecepatan tinggi sehingga menciptakan jejak pada permukaan. Jejak minyak ini digunakan untuk memvisualisasikan aliran di permukaan objek dan berfungsi sebagai indikator baik untuk pemisahan aliran. Kemudian yang keempat ada water tunnel visualization, yaitu digunakan untuk memvisualisasikan dan mengevaluasi perilaku hidrodinamik benda yang berada di dalam air. Yang kelima itu ada Silverman fotografi yang merupakan teknik visualisasi optik yang membedakan fluida dengan densitas yang bervariasi menggunakan prinsip refraksi di mana sinar cahaya membengkok saat melewati medium yang lebih padat ke yang lebih jarang dan sebaliknya. Dan yang terakhir itu ada visualisasi simulasi di mana ini bisa kita gunakan ANSYS Point.
Lanjut ke materi berikutnya mengenai governing equation of fluid, yaitu merupakan persamaan yang digunakan untuk memodelkan fenomena fisik yang biasanya melibatkan persamaan diferensial yang merepresentasikan aspek-aspek fisika seperti konversi, konservasi massa, momentum, dan energi. Berikut adalah persamaan mengenai konservasi massa. Itu ada konservasi uh, konservasi massa, konservasi energi, dan konservasi momentum. Kemudian masuk ke materi berikutnya mengenai dimensional analysis dan similarity. Pada materi ini pelajari mengenai pengertian dan macam-macam bilangan dimensional serta bagi Humphry theorem. Macam-macam bilangan dimensional sendiri itu yang persamaan Navier-Stokes tanpa dimensi, kemudian yang kedua ada Reynolds numbers, ketiga ada Friend numbers, keempat ada Brinkman numbers, kelima ada Fraud number, keenam ada Rayleigh number, dan yang terakhir ada Mass number. Untuk Mass number sendiri itu digunakan untuk mengukur merupakan rasio antara kecepatan aliran karakteristik terhadap kecepatan suara. Sedangkan Rayleigh number itu merupakan bilangan non-dimensional yang digunakan untuk mengkarakterisasi aliran yang didorong oleh UNC atau gaya apung. Selanjutnya terkait Fraud number itu digunakan untuk mendefinisikan rasio gaya inersia terhadap gaya gravitasi dalam fluida. Kemudian masuk ke materi berikutnya mengenai approximation of fluid flow. Jadi pada materi ini membahas terkait persamaan Navier-Stokes, incompressible, dan inviscid flow serta potential flow. Persamaan Navier-Stokes merupakan persamaan yang mengatur mekanika fluida seperti konservasi massa, momentum, dan energi. Persamaan Navier-Stokes ini adalah persamaan diferensial parsial non-linear yang digabungkan. Kemudian aliran potensial sendiri adalah model gerak fluida yang disederhanakan yang mengasumsikan bahwa aliran tersebut yang pertama itu inviscid atau efek dari viskositasnya itu tidak penting. Kemudian yang kedua tidak dapat dimanfaatkan. Ketiga itu irotasi. Keempat medan gaya konservatif. Dan yang kelima itu isotermal atau suhunya seragam sehingga persamaan energi tidak diperlukan. Kemudian pada materi ini juga membahas mengenai macam-macam validasi yang digunakan dalam potential flow. Yang pertama itu ada uniform flow untuk merupakan suatu solusi yang menggambarkan medan aliran seragam dengan besaran yang diberikan oleh potensial kecepatan. Kemudian ada sync flow yaitu pertimbangan aliran titik sumber atau penyeram dua dimensi dengan kekuatan yang ditentukan. Kemudian yang ketiga itu ada potensial doublet atau dipole. Doublet adalah aliran khusus yang muncul jika kita mengambil sumber dan tempat penampungan dengan kekuatan yang sama dan membatasi hasil kali kekuatan sumber atau tempat penampungan dan jarak menjadi konstan. Kemudian yang keempat itu ada potensial vortex flow, yaitu pusaran potensial ini adalah aliran rotasional di sekitar suatu titik. Kecepatannya ditentukan sebagai kecepatan tangensial murni yang berbanding terbalik dengan jarak radial dan pusatnya. Kemudian yang kelima itu ada vortex flow. Vortex flow merupakan solusi dari aliran potensial yang tepat berpusat di titik asalnya. Berikutnya materi selanjutnya yaitu mengenai viscous laminar flow. Viscous laminar flow ini membahas mengenai external flow dan internal flow. Jadi
aliran eksternal adalah aliran fluida di sekitar benda yang terbenam dalam fluida. Ini dibagi menjadi dua, yaitu ada gaya hambat atau drag dan gaya lift. Selanjutnya itu ada internal flow. Internal flow sendiri adalah aliran yang terjadi ketika fluida mengalir di ruang terbatas, seperti pada pipa, saluran, atau ruang sempit lainnya. Materi berikutnya yaitu membahas mengenai laminar boundary layer theory. Laminar boundary layer theory menjelaskan terkait pengertian, analisis, dan solusi dari lapisan batas. Lapisan lapisan batas adalah daerah tipis di dekat permukaan suatu benda tempat efek viskositas menjadi signifikan. Dalam lapisan batas, fluida bertransisi dari kecepatan nol hingga kecepatan aliran bebas atau menjadi tak hingga. Tujuan analisis lapisan batas menentukan untuk menentukan distribusi kecepatan, menghitung gaya hambat gesekan, dan untuk memprediksi pemisahan aliran. Persamaan-persamaan yang dapat digunakan untuk menentukan lapisan batas itu yang pertama ada analisis integral lapisan batas, kedua ada teori laminar boundary layers, ketiga ada flat plate Blasius solution, keempat ada general form of 2D boundary layer with non-conforming flow, kelima ada correlation method of Thwaite, keenam ada Flankrantzkan equation, dan yang terakhir itu ada Karman momentum integral equation. Materi berikutnya mengenai basic dari turbulent flow. Turbulensi fenomena tiga dimensi yang tidak stabil dan tidak teratur dengan fluktuasi ruang dan waktu yang meningkatkan pencampuran, penurunan tekanan, dan perpindahan panas. Meskipun acak, rata-rata statistik turbulensi dapat memberikan informasi bermakna. Terdapat spektrum skala pusaran dari besar atau mengangkut energi hingga kecil, yaitu menghilangkan energi melalui disipasi viskositas. Aliran laminar menjadi turbulen pada bilangan Reynolds kritis melalui proses transisi. Aliran turbulen memiliki sifat-sifat diantaranya, yaitu ketidakaturan, sifat difusi, memerlukan bilangan Reynolds tinggi, dan bersifat tiga dimensi, disipatif, serta berbasis kontinu. Persamaan untuk menentukan aliran turbulen dapat diketahui dengan cara berikut, yaitu menggunakan pendekatan rata-rata Reynolds untuk menyelesaikan medan aliran rata-rata, dan yang kedua menggunakan tegangan Reynolds melalui hipotesis Bose-Sinus atau model tegangan Reynolds. Kemudian materi berikutnya mengenai real internal flow. Real internal flow membahas mengenai aliran internal pada aplikasi nyata, khususnya pada pipa atau saluran. Pada materi ini juga membahas terkait karakteristik dari aliran internal, yaitu ada entrance region, lapisan batas mulai terbentuk, dan ada fully developed region, yaitu profil kecepatan menjadi stabil. Kemudian jenis aliran sendiri itu ada dua, yaitu ada laminar dan turbulen. Aliran laminar itu terjadi ketika bilangan Reynolds-nya di bawah 2.300, sedangkan turbulen itu terjadi ketika bilangan Reynolds-nya lebih dari 4.000. Selain itu, pada materi ini juga membahas mengenai rugi-rugi aliran yang terjadi di dalam pipa. Kemudian materi berikutnya mengenai real external flow. Real external flow membahas terkait aplikasi nyata pengaruh aliran eksternal di saat fluida mengalir di sekitar objek seperti pesawat, kendaraan, atau kabel selang. Berbeda dengan aliran internal, aliran eksternal lebih kompleks karena sering melibatkan pemisahan aliran dan terbentuknya wake atau jejak aliran. Pada materi ini membahas kembali mengenai drag force dan lift force. Kemudian materi terakhir atau materi yang ke-12 itu ada bare viscosity.
Beyond viscosity itu mempelajari mengenai macam-macam beyond viscosity dan compressible flow, heat transfer, dan flow with moving and rotating object. Beyond viscosity adalah aliran fluida tidak hanya dipengaruhi oleh viskositas, tapi juga gaya inersia dan parameter lainnya. Contoh fenomena terkait itu ada waves, mixing layer inertia force, Reynolds number, drag coefficient, vorticity, dan turbulent energy. Kemudian materi ini juga membahas mengenai aliran kompresibel, yaitu aliran yang melibatkan perubahan kepadatan fluida yang signifikan, biasanya pada kecepatan tinggi, seperti speed of sound, mass number, shock wave, isentropic processes, dan lain sebagainya. Selain itu, juga membahas mengenai heat transfer yang meliputi heat transfer panas melalui konveksi, dan radiasi. Flow with moving and rotation objects adalah aliran fluida yang dipengaruhi oleh objek yang bergerak atau berputar, seperti translasi, yaitu aliran di sekitar objek yang bergerak menghasilkan distribusi tekanan yang tidak merata. Kemudian ada rotasi, yaitu objek berputar menciptakan vortex atau pusaran yang mempengaruhi aliran fluida. Dan yang ketiga itu ada vortex effects, yaitu vortex mempengaruhi gaya angkat dan dorong, terutama pada sayap pesawat dan baling-baling kapal. Kemudian kita akan masuk ke topik atau bahasan yang kedua, yaitu mengenai simulasi. Simulasi sendiri itu dilakukan sebanyak 12 kali. Yang pertama yaitu ada simulasi Phoenix Pair Viscometer. Jadi simulasi yang dilakukan fluida di sekitar sebuah bola dan menghitung gaya hangat yang dihasilkan menganalisis faktor tekanan dan tegangan geser dinding dan mengubah dan meletakkan berbagai jenis material fluida. Simulasi yang dilakukan menghasilkan pressure force sebesar 0,079 Newton dan viscous force sebesar 0,136 Newton. Simulasi yang kedua yaitu simulasi yang dilakukan pada beam buoyancy. Pada simulasi ini kita akan mengidentifikasi masalah yang akan disimulasikan yang melibatkan analisis aliran fluida di sekitar sebuah beam yang ditempatkan di dalam sebuah penutup berbentuk persegi panjang. Analisis ini digunakan untuk mengetahui berapa gaya yang mampu diterima beam agar beam tetap bisa berada di udara. Hasil analisis yang dilakukan, gaya tekanan yang diterima dalam arah Y itu sebesar 0,1923 Newton, mendekati nilai berat udara yang dipindahkan yaitu 0,1923 Newton. Perbedaan antara gaya dan berat helium menghasilkan gaya positif yang mendukung kemampuan beam untuk tetap berada di udara. Kemudian selanjutnya itu ada simulasi terkait siklon separator. Simulasi siklon ini digunakan untuk mengidentifikasi pola aliran udara, distribusi tekanan, dan perilaku partikel di dalam siklon, serta untuk mengevaluasi efisiensi pemisahan yang terjadi dalam sistem. Selanjutnya ada simulasi yang dilakukan pada cooling electronics using heatsink atau pada heatsink. Simulasi ini mengenai pendinginan paksa dalam heatsink yang bertujuan untuk memahami pentingnya manajemen thermal dalam meningkatkan umur dan keandalan komponen elektronik seperti chip dan mikrokompresor. Simulasi ini itu menghasilkan kesimpulan bahwa heatsink dengan hasil simulasi dan analisis bahwa kecepatan udara mengalami peningkatan saat memasuki celah antara sirip heatsink, namun menurun sepanjang saluran akibat gesekan viskositas. Laju aliran massa udara yang masuk harus keluar dari permukaan lain, dan terdapat daerah sirkulasi besar di hilir heatsink yang dipicu oleh pemisahan aliran. Suhu rata-rata keadaan mata pada permukaan pemanas adalah 333 Kelvin. Selanjutnya ada simulasi pada model wing. Simulasi ini digunakan untuk mengetahui visualisasi aliran udara di sekitar sebuah airfoil yang beroperasi dalam kondisi atmosfer. Dan digunakan untuk mengevaluasi gaya aerodinamis di bekerja pada airfoil tersebut. Hasil dari simulasi itu mendapatkan koefisien drag sebesar 0,024 dan koefisien lift sebesar 0,53.
Selanjutnya, simulasi dilakukan itu simulasi flow over an American football. Simulasi ini dilakukan untuk menghitung aliran udara di sekitar bola American football. Simulasi ini dilakukan untuk mempelajari cara mengatur simulasi dua dimensi, asimetri pada aliran viskos dan pendekatan aliran viskos. Kemudian simulasi selanjutnya yaitu simulasi flow over through dimension, dan curve shape. Simulasi yang dilakukan ini untuk mempelajari cara mengatur simulasi dengan tujuan menganalisis aliran di sekitar penampang berdimensi pada sebuah mobil sedan. Hasil dari simulasi itu menghasilkan drag force sebesar 0,46 dan force pressure itu sebesar 261,89 Newton. Kemudian simulasi selanjutnya yaitu simulasi laminar flow due to moving flat plate. Simulasi ini dilakukan untuk mendapatkan profil kecepatan lapisan batas laminar pada pelat datar yang bergerak. Dalam kasus ini, pelat bergerak dengan kecepatan konstan 1 mm per second. 1 meter per second. Sementara fluida diam di sekitarnya adalah udara. Lanjut, yaitu mengenai simulasi Kelvin Helmholtz instability between two fluid. Simulasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mempelajari cara menyusun model pada aksis fluid dan memvisualisasikan perilaku antara dua fluida dengan menggunakan alat post processing. Simulasi ini memodelkan dan memahami dinamika ketidakstabilan di antara dua fluida dengan kecepatan geser yang berbeda. Ketidakstabilan Kelvin Helmholtz terjadi ketika terdapat pergantian kecepatan pada antarupa antara dua fluida dengan densitas berbeda. Berikutnya yaitu simulasi mengenai flow through water with U-bend, yaitu simulasi yang dilakukan untuk menganalisis pipa U-tube dengan permukaan kasar dan permukaan halus. Hasilnya itu bisa dilihat bahwa permukaan yang kasar itu memiliki rugi-rugi aliran yang lebih besar daripada permukaan yang halus. Kemudian simulasi selanjutnya yaitu simulasi High Life Device Airflow over three element airfoil. Pada materi ini itu dilakukan simulasi yang bertujuan untuk mensimulasikan aliran udara di atas airfoil 3 elemen menggunakan access point. Simulasi ini akan memperkirakan gaya angkat dan gaya hambat. Dan hasil dari simulasi itu mendapatkan gaya angkat itu sebesar 0,40 dan 2,05, sedangkan gaya dragnya itu sebesar 0,013 dan 0,041. Kemudian simulasi berikutnya yaitu mengenai simulasi heat transfer in a tube with U-bend. Simulasi ini digunakan untuk mengetahui bagaimana cara mengatur kasus transfer panas konjugat 3 dimensi di aksis fluid. Gambar di samping itu menunjukkan bahwa dari hasil simulasi temperatur inlet didapatkan sebesar 343 Kelvin dan temperatur outlet sebesar 338,19 Kelvin. Kemudian ini merupakan tugas akhir dari studi independen untuk mengetahui seberapa besar kemampuan dari peserta yang mengikuti studi independen, yaitu mengenai capstone project. Pada capstone project ini saya mengambil atau menganalisa penggunaan material dalam heat exchanger menggunakan metode CFD. Jadi pada capstone project ini intinya saya akan melakukan analisis menggunakan 3 material yang berbeda, yaitu material aluminium, tembaga, dan baja atau steel dengan jarak yang berbeda pula. Jadi
Berikut adalah analisis dan hasil yang dikeluarkan dari simulasi. Yang pertama yaitu plat dengan jarak 8,5 mm dengan jumlah plat itu ada 11. Kemudian ada plat dengan jarak 9,5 mm dengan 10 plat, dan yang terakhir yang terakhir itu ada plat dengan jarak 10,5 mm dengan jumlah 10 plat dengan jumlah 9 plat. Jadi berdasarkan analisis ini itu dapat disimpulkan bahwa yang pertama, material dan jarak antar plat itu mempengaruhi efisiensi heat exchanger. Kemudian yang kedua, pengaruh perubahan jarak antara plat berhubungan erat dengan jenis material yang digunakan. Yang ketiga, material terbang menunjukkan perpindahan panas yang lebih baik dibandingkan dengan baja. Yang keempat, pengaruh perubahan jarak antara plat terhadap efisiensi berbeda tergantung pada material yang digunakan. Dan yang kelima, pada jarak antara plat 8,5 mm dengan jumlah 11 plat, baja menunjukkan efisiensi yang paling tinggi. Kemudian yang keenam, pada yang terakhir, pada jarak antar plat yaitu sebesar 9,5 mm dengan jumlah 10 plat, lembaga memberikan efisiensi yang lebih baik. Sedangkan pada jarak antar plat 10,5 mm dengan jumlah 9 plat, aluminium menunjukkan efisiensi yang tertinggi. Kemudian ini adalah topik pembahasan terakhir mengenai sertifikat. Jadi sertifikat ini itu dikeluarkan oleh MSIP sendiri atau Kampus Merdeka, dan sertifikat dari NVEP. Sertifikat ini dikeluarkan atas sebagai bukti bahwa peserta telah mengikuti segala rangkaian pada studi independen. Jadi sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada salah kata. Besar harapan saya bahwa dari studi independen yang telah saya lakukan bisa untuk dilakukan konversi dari mata kuliah yang telah saya pilih sebelumnya. Jadi cukup sekian presentasi dari saya. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.